Hai, selamat datang di Jurnal Yos, sebuah channel sederhana yang membahas tentang anime. Sebelum menonton, kalian bisa mengapresiasi Jurnal Yos dengan cara klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Di video kali ini, gue akan menceritakan alur dari anime Darwin's Game episode ke-1 hingga ke-11 di season pertama. Dan tentu saja, video ini 100% mengandung spoiler. Berikut ceritanya. Darwin's Game adalah aplikasi game mobile yang bisa dimainkan oleh seseorang setelah dia mendapatkan undangan untuk bermain. Game ini mengadaptasi dari teori Charles Darwin, di mana kemenangan dan evolusi didapat dari makhluk yang bisa bertahan hidup. Darwin's Game bukan sembarang game, karena game yang dimaksud adalah bagaimana seseorang akan bertarung beneran dengan pemain lain, yaitu di dunia nyata, dan mereka akan saling membunuh untuk bisa bertahan hidup. Pemain yang memenangkan pertarungan akan mendapatkan poin, dan poin tersebut bisa ditukar dengan uang sungguhan. Misalnya, 10 poin dalam di game bisa ditukar dengan uang 1 juta yen, dan itulah salah satu faktor yang membuat para pemain bersemangat untuk melakukan pertarungan dan pembunuhan untuk di game. Anime Darwin's Game dimulai ketika Sudo Kaname, tokoh utama dalam anime ini, mendapatkan sebuah undangan untuk bermain di game. Undangan tersebut adalah permintaan tolong dari temannya yang bernama Hamada, yang sedang diserang oleh pemain lain yang bernama Banda. Namun, undangan itu dihiraukan begitu saja oleh Kaname, hingga akhirnya Hamada mati dibunuh oleh Banda. Keesokan harinya, Kaname mengklik tautan undangan di game. Setelah itu, tiba-tiba saja muncullah ular di layar ponselnya dan menggigit Kaname. Itulah awal mula Kaname masuk ke dalam di game. Awalnya, Kaname tidak tahu apa-apa tentang di game. Dia hanya diberitahu oleh temannya yang lain yang bernama Kyoda, yaitu untuk berhati-hati dalam di game. Kaname pikir aplikasi di game mirip seperti game lainnya yang terinstal di HP dan tinggal memainkannya saja. Namun, apa yang dia sepelekan ternyata mengandung banyak resiko. Di dalam sebuah kereta, ketika perjalanan pulang, Kaname diikuti oleh Banda. Lalu Banda melakukan battle match kepada Kaname. Kaname yang sedang duduk tiba-tiba saja diserang oleh Banda menggunakan pisau. Sontak Kaname pun kaget, dia lari dan diburu oleh Banda. Perburuan itu berlangsung cukup lama, hingga di sebuah gedung parkir, Kyoda menolong Kaname dan menjelaskan secara rinci bagaimana di game ini berjalan. Namun, Kyoda yang menolong Kaname malah mati terbunuh oleh Banda. Itulah awal pertama Kaname melihat kematian di dalam di game. Karena terpaksa untuk bertahan, Kaname yang ketakutan akhirnya bertarung dengan Banda yang memiliki sigil tidak bisa dilihat oleh orang lain. Meskipun Kaname melawan, tapi usahanya percuma. Banda terlalu kuat untuk amatir sepertinya. Dan ketika Kaname terpojok, Banda yang masih tidak terlihat tiba-tiba saja ditabrak oleh pengendara mobil. Itulah kemenangan pertama yang didapat oleh Kaname, meskipun tanpa sengaja. Suatu waktu, Kaname dihubungi oleh pemain lain yang bernama Suka. Suka menawarkan pertolongan kepada Kaname hingga akhirnya mereka pun bertemu di sebuah gudang. Ketika mereka berhadapan, Suka belum mempercayai Kaname. Apalagi Kaname belum menyebutkan sigil yang dimilikinya. Padahal saat itu Kaname memang benar-benar tidak tahu sigil yang dimilikinya seperti apa. Karena kesan pertama tersebut, akhirnya Suka pun menyerang Kaname dan melakukan battle match dalam di game. Maka pertarungan kedua Kaname pun terjadi melawan Suka. Pada saat itu Suka adalah pemain dengan peringkat A4, sebuah peringkat kuat di dalam di game. Dan Suka dijuluki Queen of Thorn karena sigil yang dimilikinya mampu mengendalikan rantai sebagai senjata pembunuh. Jujur saja, dalam segi kekuatan, Kaname bukanlah lawan Suka. Saat itu, Kaname terus melarikan diri dan diserang terus oleh Suka. Hingga akhirnya, tanpa sengaja Kaname mengeluarkan sigilnya, yaitu Hino Kagutsuchi yang bisa menciptakan benda yang sebelumnya dia sentuh. Saat itu Kaname menciptakan pistol setelah dia membayangkan pistol yang dimilikinya yang ditinggal di kamar. Dengan pistol tersebut, Kaname menjebak Suka hingga akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Suka dan pingsan. Keesokan hari, Kaname tersadar dan berada di tempatnya Suka. Suka yang kagum terhadap Kaname akhirnya ingin berteman dengan Kaname dan ingin membentuk klan dalam di game bersamanya. Dua kemenangan berturut-turut bagi amatir tentunya menyita perhatian untuk pemain lain, khususnya untuk klan yang bekerja sebagai broker informasi. Klan menjual informasi mengenai Kaname kepada Inukai dari klan Danjo Boxing. Ketika Kaname dan Suka sedang jalan-jalan di Shibuya, Inukai tiba-tiba menggiring Kaname ke tempat yang sepi.
Di sana dia melakukan battle match melawan Kaname. Namun, usaha Inukai tidak semulus yang direncanakan. Ternyata Kaname yang lemah dalam pertarungan bisa mengalahkannya dengan strategi yang tak terduga. Apalagi kedatangan Suka ikut menolong Kaname. Di tengah obrolan, mereka pun diteleportasi ke Shibuya untuk mengikuti sebuah event yang bernama Treasure Hunt, sebuah perburuan harta karun. Event Treasure Hunt merupakan event yang memiliki misi untuk mendapatkan harta karun. Pada awalnya, para pemain yang berjumlah 300 orang ini diperintahkan untuk mendapatkan ring sebanyak-banyaknya. Ring-ring tersebut memiliki nilainya masing-masing, yaitu poin. Dan tiap poin memiliki nilai tukarnya yang berbeda pula. Dan para pemain harus saling bertarung untuk merebut ring dari pemain lainnya. Dalam event ini, Kaname ditempatkan di sebuah gedung. Di sana dia bertemu dengan Ryuji dan bertarung dengannya. Kaname mengaku menyerah ketika ditodongkan senapan oleh Ryuji. Namun ketika keadaan berbalik, Kaname tidak berani menarik pelatuk ke arah Ryuji. Maka mereka pun berpisah. Di dalam gedung tersebut terdapat musuh yang sangat berbahaya, yaitu Hiragi. Sigilnya memampukan dia untuk mengendalikan tanaman, dan gedung tersebut di bawah kendali Hiragi. Kaname juga bertemu dengan Ren untuk yang pertama kalinya. Mereka tidak bertarung, tapi langsung menjalin kerjasama untuk menyelesaikan event. Kaname dan Ren menyusun rencana untuk mengalahkan Hiragi. Keadaan gedung tersebut sangat berbahaya karena pemain lain berada di bawah kendali Hiragi menggunakan sigilnya, termasuk Ryuji. Hingga akhirnya Kaname pun berhadapan dengan Hiragi 1 lawan 1. Namun tetap saja, di awal-awal Kaname tampak kewalahan. Kaname pun pingsan dalam beberapa waktu. Dalam benaknya Kaname bertemu dengan seorang pandai besi. Itu adalah pertanda jika sigil yang bernama Hino Kagutsuchi Kaname bangkit. Lalu Kaname pun menciptakan sebuah peluru yang bisa menembus jirah milik Hiragi. Dan ini membuat Hiragi terpojok. Hiragi pun kalah oleh Kaname. Namun Kaname tidak membunuhnya. Dia malah mengajak Hiragi untuk bekerja sama untuk mengalahkan Egg. Klan Egg adalah salah satu klan besar dalam D-Game yang sangat berbahaya. Untuk memenangkan event ini, setidaknya harus mengalahkan Egg dulu, karena mereka adalah saingan nomor 1 yang memiliki banyak ring. Dalam event tersebut, Kaname memiliki teman, yaitu Suka, Rain, Hiragi, dan Ryuji yang akhirnya ikut bergabung. Ryuji memiliki tujuan untuk membunuh Wang, pemimpin Egg, untuk membalaskan dendam yang telah membunuh adiknya. Mereka pun menunggu Suka yang segera akan menyusul. Namun di tengah perjalanan ke tempat Kaname berada, Suka dijebak oleh Sui dan Sota yang diancam oleh Wang untuk membunuh Suka. Sebenarnya Sui dan Sota itu adalah satu orang, namun berkat kemampuan D-Game, Sota saudara kembarnya bisa hidup kembali namun dalam satu tubuh. Jadi dalam satu tubuh itu mereka bergantian. Sui memiliki kemampuan untuk mengendalikan air, sedangkan Sota berkemampuan untuk membekukan air. Mengetahui Suka yang sedang dalam bahaya, Kaname dan Ryuji pun pergi menolong Suka yang terjebak di mall bawah tanah. Kaname pergi ke bawah sendirian, sedangkan Ryuji menunggu di atas untuk berjaga-jaga, dan kebetulan dia bertarung dengan Sui. Namun Sui yang masih anak-anak bisa dikalahkan oleh Ryuji. Sui pun menjelaskan alasan dia menyerang Suka dan dirinya. Dengan begitu, Kaname pun mengajak Sui dan Sota untuk bergabung dengannya. Lalu sesuai dugaan, gedung yang menjadi titik kumpul diserang oleh Egg. Di sana ada Hiragi dan Ren yang dalam bahaya. Hiragi memerintahkan Ren untuk pergi, dan Hiragi bertujuan untuk mengalahkan anak buah Wang seorang diri. Di sana, Hiragi banyak membantai anak buah Wang, namun ketika berhadapan dengan Keiichi dan Sik, dia kalah dan mati. Berkat jasanya Hiragi, anggota Egg hanya tersisa beberapa orang saja, karena Hiragi melakukan bunuh diri dengan cara menghancurkan gedung menggunakan tumbuhan raksasa yang dia tanam. Hingga akhirnya penyerangan terhadap Egg pun terjadi di stasiun Shibuya. Ryuji yang sangat bersemangat bertarung dengan Wang, namun dia kalah. Tangan kanannya terpotong oleh Wang, dan saat itulah untuk pertama kalinya Kaname berhadapan dengan Wang. Kebetulan Kaname sudah tahu cara menyelesaikan event dan sudah menemukan letak berangkas harta karun. Lalu Kaname pun bernegosiasi dengan Wang untuk menukar kunci palsu dengan Ryuji yang sedang disandra oleh Wang. Kaname pun melemparkan kunci kepada Wang, dan berbarengan dengan itu dia segera memencet tombol di berangkas penyimpanan barang di stasiun dan memasukkan kode 185911, yaitu
tanggal diterbitkannya buku Charles Darwin. Hingga akhirnya Kaname pun memenangkan event Treasure Hunt, sedangkan pemain lain diteleportasi oleh kubik Digim dan menghilang. Saat itu Wang merasa kesal oleh Kaname dan dia pun akan membalas dendam akan hal tersebut. Setelah event selesai, Kaname secara resmi membentuk klan yang bernama Sunset Raven. Sebagai langkah awal, Sunset Raven pun melakukan koalisi dengan klan Danjo Boxing yang dipimpin oleh Alexis. Di Danjo Boxing, Kaname melakukan latih tarung dengan sang ketua. Namun di tengah pertarungan datanglah sosok perempuan yang bernama Suelan. Dia adalah pemain dengan peringkat nomor 1 di Digim. Tujuan Suelan adalah mengajak Kaname untuk bergabung dengannya, menjadi rekan dalam Digim, menjadi assassin, dan menjadi kepala keluarga yang memimpin dinasti assassin yang sudah bertahan selama 2000 tahun. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh Kaname, yang berujung pada penculikan Kaname oleh Suelan. Sunset Raven mengejar dan menyelamatkan Kaname, dan pertarungan pun terjadi. Kaname memberikan penawaran, dia akan bergabung asalkan Suelan bisa bertarung tanpa membunuh anggota Sunset Raven. Tawaran tersebut diterima dan Suelan kalah. Namun, kekalahan tersebut ternyata membawa Suelan ikut bergabung dengan Sunset Raven atas saran dari Shiming. Singkat cerita, klan Egg yang masih dendam terhadap Kaname mencoba menculik teman SMA Kaname yang bernama Shinozuka. Kejadian tersebut membuat Kaname geram. Untuk membebaskan Shinozuka dan mengalahkan Egg, Sunset Raven pun melakukan penyelidikan tentang mereka. Hingga pertarungan pun terjadi antara Sunset Raven melawan Egg. Namun, ketika tiba di tempat Egg berada, Kaname menemukan mayat Shinozuka yang terpotong-potong di dalam kardus. Tentu saja, hal tersebut membuat Kaname lepas kendali. Kemarahan Kaname membawanya kepada ambisi untuk membantai Egg, dan benar saja, Kaname membunuh satu persatu anak buah Wang dalam satu kali tembakan, begitupun Ryuji. Sedangkan Wang dipancing oleh Suka dan bertarung dengannya. Dengan persiapan yang matang, Suka berhasil memotong kaki dan tangan Wang hingga dia tak berkutik, dan akhirnya Wang diserahkan kepada Kaname. Di saat terakhir itulah Kaname untuk pertama kalinya menggunakan hak istimewa, yaitu mempertaruhkan poin yang dia punya terhadap Wang. Hak istimewa ini bekerja dengan cara, jika poin lawan lebih kecil, maka pihak Digim akan melenyapkan Wang. Sedangkan poin yang tersisa yang dimiliki Wang akan beralih ke akunnya Kaname, dan Wang pun kalah. Dia diteleportasi oleh kubik Digim dan menghilang entah kemana. Sunset Raven pun memenangkan pertarungan antar klan yang sudah lama dinantikan. Setelah pertarungan berakhir, Sunset Raven mengambil alih daerah Shibuya yang sebelumnya dikuasai oleh Egg. Mereka melakukan bersih-bersih dan melarang Digim di daerah Shibuya. Hal tersebut diberitakan oleh Kaname kepada seluruh pemain. Jika ada yang melanggarnya, pemimpin Sunset Raven akan menghukumnya. Hal tersebut dilakukan karena tujuan dari Sunset Raven adalah mengakhiri Digim, dan Kaname ingin segera bertemu dengan Game Master dan menghancurkannya. Kini, posisi Sunset Raven sangat disegani oleh pemain lain dan memiliki posisi aman dalam Digim. Apalagi pemain papan atas seperti Suelan dan Suka menjadi anggotanya. Itulah alur cerita dari Darwin's Game yang memiliki 11 episode dalam season pertama. Untuk info selanjutnya gue belum tahu kapan season kedua akan rilis. Untungnya sejauh ini manga Darwin's Game masih berlanjut dan melampaui season pertama dari animenya. Jika kalian punya info, masukan, dan kritik tentang video ini, silahkan komen di bawah. Terima kasih dan salam Yos!